Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang pengaruh pembaharuan Islam di Indonesia. Pengaruh pembaharuan Islam di Indonesia terbagi atas 3. Yang pertama, pengaruh gerakan pembaharuan Islam di Indonesia. Yang kedua, gerakan pembaharuan Islam di Indonesia. Dan yang ketiga, organisasi-organisasi Islam di Indonesia. Namun pada kali ini yang akan kami jelaskan hanya 2 poin. Yang pertama, pengaruh gerakan pembaharuan Islam di Indonesia dan gerakan pembaharuan Islam di Indonesia. Pengaruh gerakan pembaharuan Islam di Indonesia. Gerakan pembaharuan Islam telah berjalan melalui sejarah yang panjang. Perkembangan pembaharuan Islam paling sedikit telah melewati beberapa tahapan yang berbeda. Gerakan tersebut juga menyajikan model yang berbeda. Gerakan pembaharuan Islam di Indonesia mulai bergeliat di awal abad ke-20 Masehi. Pengaruh gerakan Islam yang sudah berlangsung di Timur Tengah secara perlahan memberikan pengaruh di Indonesia. Berbagai upaya pembaharuan ditempuh oleh para ulama-ulama Indonesia. Munculnya organisasi-organisasi sosial keagamaan Islam menandakan tumbuhnya benih-benih nasional dalam pengertian modern. Bangsa Indonesia mulai menyusun strategi untuk bangkit melawan penjajah. Umat Islam harus berperan aktif dalam perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan Indonesia. Gerakan pembaharuan Islam di Indonesia menurut Nurholis Majid, modernisasi adalah pengertian yang identik dengan pengertian rasionalisasi, dan hal ini berarti proses perombakan pola berpikir dan tata kerja lama yang tidak akliyah rasional dan menggantikannya dengan pola berpikir dan tata kerja baru yang akliyah. Kegunaannya ialah untuk memperoleh daya guna dan efisiensi yang maksimal. Jadi sesuatu dapat disebut modern kalau ia bersifat rasional, ilmiah, dan bersesuaian dengan hukum-hukum yang berlaku dalam alam. Di awal abad 20, pemikiran pembaharuan sudah mewarnai arus pemikiran gerakan Islam di Indonesia. Namun melihat dari perkembangan pembaharuan di Indonesia tidak banyak dipengaruhi oleh pembaharuan dari luar negeri. Hal tersebut diasumsikan bahwa pergerakan pembaharuan yang terjadi di Indonesia banyak dipengaruhi oleh pemikiran nasionalisme kebangsaan. Pembaharuan dalam Islam juga diwujudkan dalam bentuk pendidikan. Pembaharuan dalam pendidikan didasari argumentasi bahwa lembaga pendidikan merupakan media yang paling efektif untuk menumbuhkan gagasan-gagasan baru. Pembaharuan di Indonesia dipelopori oleh tokoh-tokoh organisasi keagamaan dan sosial, diantaranya Kiai Haji Ahmad Dahlan Muhammadiyah, Hadratus Syekh Hashim Asy'ari Nahdlatul Ulama, Haji Ahmad Surkati Al-Irsyad Zamzam Persis. Para ulama tersebut banyak belajar ilmu agama di Indonesia dan menimba ilmu di Makkah. Di antara tokoh lainnya adalah Hos Cokroaminoto, syarikat Islam yang dikenal menggali inspirasi dari ide-ide pembaharuan Islam dari anak benua India. Beberapa jalur masuknya ide-ide pembaharuan dari luar ke Indonesia, diantaranya adalah 1. Jalur haji dan mukim, yakni tradisi tokoh-tokoh umat Islam Indonesia yang menunaikan ibadah haji ketika itu bermukim untuk sementara waktu guna menimba dan memperdalam ilmu keagamaan atau pengetahuan lainnya, sehingga ketika mereka kembali ke tanah air, kualitas keilmuan dan pengamalan keagamaan mereka umumnya semakin meningkat. Ide-ide baru yang mereka peroleh tak jarang kemudian juga mempengaruhi orientasi pemikiran dan dakwah mereka di tanah air. Kepulangan para ulama yang sudah pernah menimba ilmu di Makkah sangat kuat pengaruhnya kalangan masyarakat Indonesia, sehingga gerakan-gerakan pembaharuan Islam yang dibawa oleh para ulama yang pulang dari Makkah berkembang dengan pesat. 2. Jalur publikasi, yakni berupa jurnal atau majalah-majalah yang memuat ide-ide pembaharuan Islam baik dari terbitan Mesir maupun Beirut. Wacana yang disuarakan media tersebut kemudian menarik Muslim Nusantara untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia bahkan lokal. Seperti pernah muncul jurnal Al-Imam, Naraja dan Penas Melayu di Singapura. Di Sumatera Barat juga terbit Al-Munir.
3. Peran mahasiswa yang sempat menimba ilmu Timur Tengah. Para pemimpin gerakan pemberontakan Islam awal di Indonesia hampir merata adalah alumni pendidikan Timur Tengah. Peran besar mahasiswa alumni Timur Tengah sampai sekarang masih berjalan. Bisa dikatakan bahwa alumni dari Timur Tengah masih mendapatkan tempat khusus di kalangan masyarakat, khususnya kalangan akademik. di tengah-tengah masyarakat. Secara umum pada awal abad 20 tersebut, corak gerakan keagamaan Islam di Indonesia dapat dibagi dengan beberapa kelompok sebagai berikut. 1. Tradisionalis konservatis, yakni mereka menolak kecenderungan westernisasi atau pembaratan dengan mengatasnamakan Islam yang secara pemahaman dan pengamalan melestarikan tradisi-tradisi yang mencorak lokal. Penduduk kelompok ini rata-rata dari kalangan ulama terdekat dan penduduk pedesaan. 2. Reformis modernis, yakni mereka menegaskan relevansi Islam untuk semua lapangan kehidupan baik privasi maupun publik. Islam dipandang memiliki karakter fleksibilitas dalam berinteraksi dengan perkembangan zaman. 3. Radikal Puritan, seraya sepakat dengan klaim fleksibilitas Islam di tengah arus zaman. Mereka enggak memakai kecenderungan kaum modernis dalam memanfaatkan ide-ide barat. Mereka lebih percaya pada penafsiran yang disebut sebagai murni Islami. Kelompok ini juga mengkritik pemikiran dan cara-cara implementatif kaum tradisionalis sebagai penggayaan. Menarik jika tipologi ini